teman-teman semua, selamat datang kembali di acara kita, di acara Better Life. Pada hari ini kita kedatangan satu narasumber, Ibu Vena Wijaya. Beliau sudah mengenal dunia Selalu cetar hipnoterapi, ibu ini. sudah Cetar mengenal cetar. sudah mengenal dunia hipnoterapi sejak 2010. Terus sempat belajar handwriting analis, business and life coach, praktisi Reiki dan Prana, uh, emotion code, body code practitioner, human design rider, dan beberapa modalitas lain. Banyak ya Bu Vena ya. Oke, beliau memfasilitasi klien secara personal maupun secara tim dan corporate-nya juga. Beliau sudah mengenal Access Consciousness sejak tahun 2017 dan empowering orang untuk mengenal power dan potensinya di dalam negeri dan juga di luar negeri. Specialty untuk Joy of Business, Parenting, Body, dan juga entitas. Nah, aku thank you banget buat Bu Vena yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi di acara kita. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, aku persilahkan untuk Bu Vena memulai acaranya ya, Bu. Halo, selamat malam semuanya. Topik kita Malam. kali ini apa ya, Meshi? Uang, apakah uang sumber kehidupan untuk, apakah uang sumber untuk kehidupan kamu? Oke, apakah uang sumber kehidupan buat kamu? Oke, karena kita bicara tentang uang, siapa yang tertarik dengan uang, boleh dinyalakan kameranya, karena kita akan berinteraksi. Aku. Untuk loh. supaya uang bisa mengenal kamu, dapat mencari kamu, so teman-teman perlu untuk nggak menyembunyikan diri. Dan ini sih akan berinteraksi, gitu ya. Oke, silakan kameranya dinyalakan. Ini ada beberapa wajah yang aku udah kenal. Supaya uangnya nggak nyasar, tolong dibuka. Iya. Biar kontribusinya nyampe semua, Bu, ke teman-teman. Iya gitu ya, karena kan ini kita bicarain tentang uang gitu ya. Aku mau tanya karena ini berinteraksi. Saya Vena, saya kenal Access Consciousness sejak 2017. Saya selalu mencari gimana sih tools yang mudah gitu kan. Kalau afirmasi, uang datang dengan berkelimpahan hari ini, semua orang juga udah tahu. Semua orang kalau dikasih afirmasi kayak gitu, kalau misalkan dilakukan sama seluruh rakyat Indonesia, kayaknya rakyat Indonesia udah bebas dari utang. Jadi pertanyaan saya, apa sih tools yang bisa membuat kita benar-benar achieve ke sana? Gitu ya. Apakah jangan-jangan sebenarnya kita mau uang, tapi ada sudut pandang atau belief atau emosi yang pernah kita milikin sehubungan relasi kita dengan uang. Misalkan, apakah dulu kita pernah mengalami atau melihat orang tua kita dikecewakan tentang uang, ataukah kita melihat bahwa ternyata uang itu sumber masalah, orang tua kita ribut karena uang, dan sejak saat itu belief-belief yang ada sama kita itu yang kadang tanpa sadar, ketika kita pengen punya uang, tapi ada belief lain yang, ternyata uang itu sumber masalah ya, orang ribut karena uang ya, pertemanan rusak karena uang ya, persaudaraan ribut karena uang gitu. Jadi ada dua belief yang tabrakan di sini gitu ya. Nah, untuk kita bisa menerima uang, kita mau memiliki uang yang lebih banyak, tentu saya perlu akan eh, tanya dulu sama teman-teman. Sebelumnya saya belum terima kasih nih udah diundang ke sini langsung nyocos. Seraya rumah sendiri. Ya kayak rumah sendiri, betul. Halo, salam kenal semuanya ya. Eh, Teman-teman boleh sharing apa artinya uang yang muncul langsung di kepala? Apa sih artinya uang buat teman-teman? Nggak ada jawaban yang salah. Sekali lagi hanya yang ada kesadaran sehingga kita bisa gali dan kita bisa. Boleh di chat, boleh ngomong. Yes. Apa artinya uang untuk teman-teman? Ya, betul.
dan ya, happiness. Hmm. Oh, udah mulai banyak nih, Bu. Suatu yang membahagiakan, alat bantu untuk mencapai tujuan. Oke, dan emosi apa saja yang teman-teman miliki ketika teman-teman melihat rekening teman-teman? Pikiran, perasaan, dan emosi apa yang teman miliki ketika melihat rekeningnya? Kalau nilai tukar itu logika. Ah, Mary, Mary ya menjawab. Karena itu tukar, ya itu logikanya. Tapi ketika Mary melihat rekeningmu, perasaan apa yang muncul? Pikiran apa yang muncul? Perasaan was-was, ya, perasaan ngeri-ngeri sedap. Berharap keajaiban dan rasa senang berharap, kadang cemas, kadang happy. Oh, angkanya. Oke, kurang. Oke. Thank you untuk kejujurannya. Karena untuk bisa mengubah, kita perlu jujur. Jujur untuk melihat ada apa, pikiran apa, emosi apa yang terbentuk di sana. Dan coba dicek lagi ya, kalau teman-teman ada yang mengatakan kurang, ngeri gitu kan, ngeri-ngeri sedap ya. Oke. Eh, Kok sedih masih ada banyak yang belum lunas. Oke, berharap uang selalu nambah. Oke, itu masih harapan-harapan semua. So, pertanyaan saya, sejak perasaan-perasaan ini yang ada sama teman-teman, ketika saya mau kasih ibaratnya gini, kalau kita ingin menanam pohon mangga, tentu yang ditanamkan biji mangga. Kemudian diberikan perhatian dan dia akan tumbuh, gitu ya, disiram, diberikan air, diberikan pupuk, maka dia akan bertumbuh. Dan yang dia akan tumbuh adalah pohon mangga. Pasti buahnya juga mangga, bukan buahnya durian. Kayak nggak seperti si selfie ya, selfie langsung colek durian di kampung. Oke, nah Tahu aja lu. tadi kan kamu bilang ada di kampung. Oke, kalau kita memberikan perhatian ketika melihat rekening dan kita memberikan perhatian sedih, cemas, takut, khawatir, kira-kira dia akan tumbuh besarnya seperti apa uang kita? Oke, apakah dia akan bertambah atau enggak? Dan ini adalah spontan. Dan kalau menurut di agama, kerdil, iya kerdil. Dan kalau menurut dia akan bertumbuh, tapi bertumbuhnya penuh dengan kekurangan. Mungkin itu ketika kita ngelihat sedih dan segala macam, dia bertumbuh, bertumbuhnya ada nilai tagihan, ada nilai hutang, ada segala macam. Dia akan bertumbuh seperti perasaan kita, emosi kita, pikiran ketika kita melihat rekening kita. Dan itu nggak bisa dibohongin. Itu ibarat kayak doa. Begitu ngeliat rekening, shock. Begitu shock langsung dicatat sama Tuhan. Dia mau lebih banyak shock. Langsung ada tagihan yang bikin tambah shock. Baru bayar. Tambah shock lagi gitu ya. Jadi, eh, saya mau kasih informasi ke teman-teman. Kalau bahasa pertama dari universe itu adalah semesta, bahasa utamanya adalah energi. Dia bukan kata-kata, energi. Kalau kita bilang, oh, I love money, begitu ngeliat ini, shock gitu ya. Jadi, itu kita nggak bisa bohongin universe. Kita nggak bisa ngebohongin alam semesta, kita nggak bisa bohongin Tuhan. Nah, sayangnya bahasanya itu adalah energi. Energi yang spontan. Energi yang terus-menerus kita berikan ke sana. Oke ya, kalau aku sedih kalau aku sedih tambah minus. Iya, seberapa banyak kita belajar tentang relasi kita dengan uang eh, ketika kita kecil. Mungkin kita belajar dari orang tua kita belajar dari ibu kita, ayah kita, teman-teman kita, guru kita di sekolahan tentang bahwa oh ternyata uang itu nggak mudah ya. Ternyata cari uang itu sulit ya. Sejak usia berapa teman-teman ketika minta sesuatu, terus orang tua bilang, hey, uang itu nggak tumbuh dari pohon. Kayak, uang itu nggak segampang itu. Kamu harus nabung.
nanti uangnya habis atau kamu boros. Oke, ya. Jadi eh, saya ada tools di Akses dibilangnya clearing statement. Clearing statement itu adalah dia kayak vakum. Zzz. Energi ini yang pernah ada di dalam diri kita, hidup kita ketika kita kecil, mungkin ketika kita sejak mulai mengerti tentang uang, sejak kita eh, memegang uang, atau sejak kita melihat orang tua kita berelasi dengan uang, dari situlah kita belajar secara energetically. Mereka sedih, mereka marah, mereka kecewa tentang uang, sulit untuk mencari uang, uang yang datang selalu keluar, dan sejak itu kita belajar, kita tanam di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita tanam di tubuh kita, ada clearing statement yang untuk menarik semua energi yang kita mau ubah. Energi itu nggak bisa diciptakan, energi nggak bisa dihancurkan. Yang ada energinya itu stuck di dalam tubuh kita. Clearing statement ini melepaskan energi yang stuck sehingga dia kembali lagi jadi energi yang ngalir. Dia nggak stuck lagi. Oke ya, saya akan melakukan clearing statement di sini. Eh, Clearing statementnya right, wrong, good, bad, papa, corny, short, boys, papa, and beyond. Teman-teman nggak perlu mengerti artinya. Clearing itu aja seperti pot and pok, langsung dia membawa teman-teman masuk ke pertama kali teman-teman berelasi tentang uang, mengenal uang, dan kemudian langsung melepaskan energi yang stuck yang kita bawa sampai kehidupan sekarang. Intinya adalah untuk mengubah gitu ya. Jadi energi yang ada di dalam tubuh kita ketika nggak enak kita ubah dengan clearing statement. Mungkin stay bisa bantu diketik clearing statementnya. Kalau mau lebih jelas ada di YouTube. Oke, saya akan sebutin right, wrong, good, bad, papa, connection, best, papa, and beyond. Oke, sekarang teman-teman relasi teman-teman dengan uang ketika melihat rekening teman-teman, misalkan sedih, takut, cemas gitu ya, ada di bagian tubuh di area mana ketika berpikir tentang uang. Ketika melihat rekening, oke, ada di area mana dalam tubuh? Kepala kah? Dada kah? Pundak? Yes, amatin. Oke, yang di dada, di jantung, oke. Oke ya, oke. Dan cek energinya itu 0 sampai 10, 0 itu nggak ada, 10 tuh sangat intens, sangat berat. Mungkin ada yang di pundak ketika lagi berpikir tentang uang, oh banyak tanggungan gitu ya. Nah, cek setiap orang akan ada di dia akan menyimpan di area yang berbeda dalam tubuh. Teman-teman cek lagi. Ya, 0 sampai 10 kira-kira di angka berapa? 7. Oke, cool. Ada yang 4. Oke. Nah, sekarang kita ingin menghilangkan energi yang stuck. Yang di 7, di 4 ya. Ketika berpikir tentang uang, ada energinya di dada kah, di pundak kah, atau di kaki, di kepala, atau dimanapun angkanya itu, sekarang kita akan menghilangkan energi yang stucknya itu dengan clearing statement. Oke, berikan perhatian kepada energi yang kekunci di body, yang terkunci di tubuh kamu. Sekarang amati yang di situ, dan kita mau meng-clearing area itu. Oke, ya. Dan cara clearing adalah semua yang muncul ketika saya berelasi dengan uang, semua relasi saya tentang uang yang muncul, yang tersimpan di dalam tubuh saya bersedia untuk menghilangkan, melepaskan, menghancurkannya, dan tidak dibentuk lagi. Right, wrong, good, bad, papa, connect, short, boys, for photo, and beyond. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi, semua relasi saya tentang uang yang terkunci, yang tersimpan di tubuh saya bersedia mengikhlaskan, melepaskan, dan untuk tidak menciptakan lagi di tubuh saya. Right, wrong, good, bad, papa, connect, short, boys, for photo, and beyond. Oke, nah setelah diucapkan berapa kali, saya cuma mau cek teman-teman, ada yang mau tanya? Kalau mau tanya silakan. Kalau belum, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya, turun nggak tadi angkanya? Ada yang kayak Mbak Nuka bilang 7. Setelah lakukan clearing 2 kali, angkanya tetap bertambah atau turun? Kita akan mencapai target ke angka 0. Masih tetap. Oke, Mbak Santi, boleh di-mute? Ya, itu ada yang turun nggak apa-apa? Oke, Bu Santi boleh di-mute? Ya, oke, halo Bu Santi, malam. Halo Bu Fiana, selamat malam, salam kenal. Oke, Bu Santi, ada di area mana, Bu?
Di Tengkok sama lahir dan batin. Ah, di tengkuk sama di sini. Oke. Ketika ada di situ, yang pop pikiran apa atau emosi apa atau perasaan apa yang muncul ketika berrelasi dengan uang, terus ada di area sini. Coba cek, ada apa di sini? Anxiety ya? Anxiety, cemas, kecemasan. Oke. Oke. Levelnya di angka berapa? 10. 10 Untuk ya? cemasnya, untuk cemasnya. Yes, yes, untuk cemasnya ya. Oke. So, semua perasaan ini, semua perasaan anxiety ini, dan semua perasaan, pikiran, emosi lain yang membuat anxiety itu tetap ada, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan kucila kali. Right, wrong, good, bad, papa, connection, base, papa, and spion. Sekali lagi, semua perasaan yang diberikan ke kamu, oke, semua tanggung jawab yang diberikan ke kamu, yang kamu ambil alih tanggung jawab itu, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, papa, connection, base, papa, and spion. Boleh di-mute? Apa artinya uang buat Bu Santi? Saya gali Bu Santi sekalian buat yang lain, jadi bisa tahu ada nggak apa-apa ya, Bu? Oke. Oke, yes, Bu Santi. Ketika berpikir tentang uang, terus ada perasaan cemas gitu, anxiety, segala macam. Oke. Em, Apa artinya uang buat Ibu? Uang penting ya? Penting banget. Yes. Ah, Ketika penting berpikir banget. tentang uang, ada apa yang muncul di situ? Ketika berpikir tentang uang, happiness. Oke. Maksudnya di sini berarti kalau ada uang baru bahagia, kalau nggak ada uang nggak bahagia. Iya. Oke, so everything yang dimana kita membuat uang sebagai sumber kebahagiaan kita, Sorry? dimana kita membuat uang sebagai sumber kebahagiaan, oke ya. Saya mau men-sharekan sesuatu. Eh, Jika kamu membuat uang sebagai sumber kebahagiaan kamu, berapa banyak uang itu bisa mengkontrol emosi kita. Jadi ini ibarat ini uang, handphone ini ibaratnya uang, gitu ya. Ketika ada uang, dia bisa membuat kita bahagia. Ketika uangnya turun di batas tertentu, di angka tertentu, dia membuat kita cemas, gak bahagia gitu ya. Oke, so uang itu ibaratnya yang mengkontrol atau mengendalikan bahagia atau enggaknya kita. Betul? Oke. Dan seberapa banyak dari kita yang membuat uang itu mengkontrol hidup kita. Kita bisa beli sesuatu karena uang. Strata kita ditentukan karena uang. Kebahagiaan kita ditentukan karena uang. Rasa aman kita ditentukan sama uang. Nah, pertanyaan saya, seberapa banyak kita membuat uang itu sebagai sumber kita bisa menciptakan atau enggak? Kalau punya uang, kita bisa menciptakan bisnis. Nggak punya uang, kita nggak bisa ciptakan bisnis. Punya uang, kita bisa sekolah. Nggak punya uang, kita nggak bisa sekolah. Yes. Punya uang, kamu dapat. Maksud saya di sini adalah uang membuat kita stuck. Ya, so semua pikiran, perasaan, emosi bahwa uang adalah sumber kebahagiaan kita, uang sumber yang menentukan apa yang bisa kita pilih dan tidak. Uang adalah sumber kebahagiaan, sumber rasa aman, bersediakah semua sudut pandang itu dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Right, wrong, good, papa, corner, short, boys, papa, and beyond. Oke, di akses dikatakan kita adalah sumbernya. Teman-teman adalah sumbernya. Ibu Santi bisa masak? Bisa tapi tidak mahir. Bisa tidak mahir. Oke, apa yang paling ibu suka? Yang mahir. Yang mahir Saya nggak bilang tentang masak, tapi apa sih yang teman-teman bisa yang mahir? public speaking. Public speaking. Oke, kalau misalkan ibu mahir public speaking, ibu bisa bicara dan kemudian dibayar, gitu ya. So, ibu adalah sumbernya dan uang itu bukan sumber kehidupan dan kebahagiaan kita. Kita adalah Yes, sumber. exactly. Yes, Yes. exactly. Ya, Ya. hanya sayangnya kita tahu ketika kita dewasa, ketika kita sekolah atau ikut-ikut workshop.
Nah, nah, yang menarik adalah energi-energi ketika masih kecil itu masuk ke dalam diri kita. Nah, diakses adalah gimana energi yang udah masuk itu dilepaskan. Salah satunya tadi dengan clearing, dengan bar, segala macam. Gitu ya. Karena dia udah sudah eh, terlalu dalam masuk dan kita percaya jadi milik kita. Semua sudut pandang itu. Sehingga ketika dewasa, motivator bilang bahwa, hey, kamu uang itu bisa datang dari mana aja. Aku adalah sumber kebahagiaan dan segala macam. Orang tahu, di agama juga bilang gitu kan, bersyukur, melepas, tahu, tapi kok masih stuck gitu kan. Nah, ini adalah clearing itu melepaskan semua sudut pandang yang telah kita pelajarin sejak kita masih kecil. Pak Ahmad masak air. Ya Pak, bisa masak air, bisa bikin teh sama kopi Pak. Oke, sekali lagi ya, Bu Santi. Apa apa artinya uang? Ah, uang uang itu hanya jadi efek dari sumber dari yang saya lakuin. Jadi saya melakukan sesuatu, uang ini adalah efeknya, Ya, uang itu adalah hasil dari yang dilakukan. hasil. Yes, aku mau tanya yang di pundak, yang tersimpan. Karena kan kalau di sini adalah kedewasaan kita sekarang gitu ya. Saya mau cari yang di pundak, yang di punggung, di belakang. Karena kita mau melepaskan energi yang nempel di tubuh. Jadi ketika kita menyadari dengan kesadaran yang baru dan ketika kita meminta energinya nggak ada yang stuck, itu lebih asik. Kita bisa lebih receiving tentang uang. Yes, Ya? yes, Oke, yes. sekarang cek teman-teman, apa yang ada di dalam tubuh kita? Ini yang tersimpan kan dalam tubuh. Ya, yang pop, yang tadi di pundak dan di tengkuk sini ya. Ya, sudah berkurang sih. Sudah berkurang. Oke, Ya. yes. Sekali lagi, level berapa kira-kira? 6 ya. 6. Oke. So, ada apa di situ? Apakah uang itu juga tanggung jawab? Memiliki tanggung jawab? Yes. Yes. Tanggung jawab siapa yang kamu ambil? Yang kamu nggak ingin? Lakukan, Oke. tapi terpaksa kamu lakukan. Everything that is, semuanya itu bersedia konsep dihancurkan, dibatalkan. Yes. Alright, wrong with way Papa measured boys, Papa and beyond. Oke. Seberapa banyak orang tua kamu memproyeksikan kepada kamu? Seems huge ya, kayaknya besar ya. Cuma saya nggak tahu angkanya berapa. Ya, oke. So, semua itu yang dimana orang tua kita memproyeksikan pada kita sehubungan dengan uang, relasi tentang uang, ekspektasi mereka tentang uang terhadap kamu, terhadap kita semua ya, bukan hanya Mbak Santi ya. So, semua ekspektasi harapan orang tua untuk tidak mengalami hal seperti yang mereka alami, mereka ingin kita lebih baik dari kondisi mereka yang gini. Nah, Dapat nggak? Betul ya. ya? Oke, misalkan orang tua kita minus masalah uang. Kemudian dia tidak ingin kita minus. Dia ingin kita lebih baik, tidak seperti orang tua. Tapi yang menariknya adalah, kalau orang tua kita di level minus 5, dan dia ingin kita lebih baik dari dia, berarti kita harus turun dulu ke level 5, untuk supaya bisa naik. Oke, ini, sorry, ke minus gitu ya. Mereka di minus 5, dan mereka ingin kita lebih baik dari mereka, tanpa sadar, oke, saya ingin lebih baik dari kamu, kita turun dulu ke minus 5 dan lebih baik dari mereka jadi ke minus 3, bukan dari 0. Bukan dari 0 ke 5. Oke ya. So, sesuatu harapan orang tua kita ingin kita lebih baik dari mereka. Yang tanpa sadar, untuk jadi lebih baik dari mereka, kita perlu memahami mereka. Memahami kondisi susahnya mereka dengan uang, sehingga bisa jadi lebih baik daripada itu, bersediakah semua program ini yang ditanamkan oleh mereka kepada kita, yang kita percaya bahwa itu adalah program kita, bersediakah untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong with Papa Connection, Bahas Papa TSBN. Maksudnya dihancurkan, dibatalkan itu tentang programnya. Oke ya. Teman-teman sini ada yang mau tanya lagi? Silakan. Bu Thank you, Santi, Bu Vena. Feels berarti like better. lebih Ya, enak ya. semakin turun.
Ya, udah biar semakin nanti jelas. dirilis lagi pelan-pelan. Thank you Bu Vena. Terima kasih Bu Santi. Ada yang mau tanya di sini? Silakan angkat tangannya. Raise hand. Ya, seberapa banyak dari kita yang merasa kalau punya banyak uang? Oke, sekarang saya tanya, kalau punya banyak uang, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi buat teman-teman yang muncul? Kalau Bu Meti, Mbak Muti, Xiao. Kalau punya banyak uang, Mbak Nuke. Oke, kalau punya banyak uang, kira-kira apa yang akan terjadi yang pops yang muncul? Ada yang mau sharing? Stay. Senyum bahagia. Oke, stay. Kalau kamu punya banyak uang, apa yang terjadi? Mau menguasai dunia. Apa tuh, Jess? Kalau punya banyak uang, gue mau menguasai dunia. Iya, apa artinya nguasain dunia? Jadi presiden. Canda Jadi nih. presiden Yang keren katanya. jadi jadi sangat keren. Jadi kayak iya, pokoknya kita yang berkuasa kita mengkontrolling. Controlling. So, apa artinya controlling buat kamu? Bisa semua orang tunduk. Apa ya tadi? Nggak terlalu kedengeran, ya. Seberapa banyak orang diketik mungkin, Jess? Nggak kedengeran. Oke ya. Bisa semua orang tunduk. Oh, so ketika semua orang tunduk dan segala macam, apa artinya buat kamu sehingga kamu nggak milih untuk jadi itu? Kalau kamu selaras, kalau kamu pengen senang punya uang banyak dan kalau kamu selaras itu kan tercipta. Tapi seberapa banyak dari kita yang nggak selaras, kita pengen punya banyak uang tapi feeling secure, merasa aman. Berarti eh, boleh di mute mungkin ada yang bersedia untuk men-sharingkan sesuatu apa sih yang tercipta sehingga kita bisa lihat dari sisi yang eh, Bu Meti ya. Ya, malam. Ya, Bu Meti, salam Ya, kenal. kalau kenal. Bu, kira-kira apa yang tercipta ketika uang Ibu, apa yang Ibu minta tercipta dengan berkelimpahan istilahnya, uangnya banyak. Apa yang akan terjadi? Ya, rasa aman. eh, Rasa nyaman, senang, bahagia gitu. Maksudnya tidak akan menyusahkan orang lain. Kalaupun nanti kita juga sudah dipanggil juga nggak menyusahkan dengan apa yang harus dijalanin ritual secara agama juga gitu. Oke, Terus, berarti Ibu itu cuma sekedar rasa aman aja ya Bu ya. Ada lagi yang lain nggak? Karena ketika kita cuma mau rasa aman doang dan hanya cuma untuk ritual, saya rasa Tuhan udah kasih. Yang saya tanya ini adalah uang yang sangat banyak nilainya. Apa yang tercipta ketika teman-teman memiliki uang yang banyak sehingga teman-teman tidak memilih itu. Teman-teman hanya memilih uang yang cukup, tapi tidak amat, amat sangat kita banyak. bisa napak tilas traveling gitu, Yes, apalagi? bisa jalan-jalan, bisa ajak jalan cucu, belanja Hmm, cucu, terus apa lagi ya? Ya bisa banyak bersedekah. hmm. Dan apakah Ibu sudah memiliki semuanya untuk bisa yang tadi Ibu katakan? Sedekah, jalan-jalan, ajak cucu. Ya, belum, belum. Maksudnya Nah, untuk ya bisa bersenang-senang dengan cucu kelak nanti bisa jalan-jalan, bisa napak tilas dengan adik dan kakak gitu. hmm, hmm. Apa teman-teman, terus Pertanyaan eh, seperti
Nggak apa-apa, Bu Meti. Oke, saya ingin menggali sisi yang dimana tanpa sadar kita tidak ingin kita kaya. Nah, saya ingin cari ketakutannya di area mana, sehingga kita nggak milih di sana. Oke, saya colek Mbak Anik. Mbak Anik, Ya, kasih Coach. apa yang terjadi ketika sangat kaya. Saya nggak bisa sangat sangat kaya. Kadang tiba-tiba merasa nggak mungkin itu, Coach. Oke, saya everything. Oke, jangan ditutup dulu. Oke, bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Right, wrong, good, bad, papa, furniture. Suaranya hilang, Coach. Mungkin karena Kayaknya Kak Anik ketika dia unmute ada suara apa gitu yang berdengung. Jadi suara Bu Vena ketutup. Ya, udah. Banyak entitas ya, Coach. Gimana, Coach? Suaranya nggak jelas ya, Anik ya. Apa yang terjadi sama teman-teman ketika Padahal udah dibuka, Coach. Ya Allah, merinding. apa yang terjadi ketika punya banyak sangat punya uang yang banyak? Oke, suaranya makin hanya Rido. Mungkin Bu Anik boleh di chat aja kali ya, supaya tetap ada suaranya. Ya, aku tanya yang lain aja. Siapa yang bersedia untuk difasilitasi? Apa yang terjadi? Ya, Rido. Ya, Halo, Rido. malam Coach. Apa kabar? Baik, udah lama nggak ketemu ya. Iya, 2 tahunan Coach. Iya. Oke. Tanya. Nanti kembali dari sisi yang sebelahnya. Kalau tadi kan banyak sekali orang yang pengen punya uang, tapi kok posisinya masih di sini. Ya, kita pengennya gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang terjadi kalau di sini gitu loh. Jadi ini kita pengen dobrak point of view atau sudut pandang yang mungkin melimit untuk kita tidak milih di sini. Pasti ada. Nah, pertanyaan saya sama teman-teman ketika amat sangat kaya, Ya. yang langsung muncul pikirannya apa? Kalau saya yang muncul pop-up-nya hutang Coach. Takut dipinjamin uang. Oke. Yes. Karena memang kejadian untuk sampai yang setelah ikut kelas money ya Coach. Memang inilah dia. Sebetulnya saya pengen masuk kelas money lagi Coach. Tidak taunya dapat link ini nih. Ketemu lagi di sini. Tertariknya di sini. Terus pengen nanya juga gitu kan. Dalam waktu berjalan 2 tahun tidak ikut kelas Coach. Nggak tahu juga. Mungkin karena ketakutan. Setiap mendapatkan uang pasti ada dapat SMS yang teman-teman lama gitu minjam uang apa gitu Coach. Dan itu berulang-ulang itu Coach dengan angka yang sama malah. Ambil contoh misalnya 500, itu rutin 500 500 500 gitu Coach. Nah, itu jadi pertanyaan saya, maka pengen ketemu Coach Vena juga sebetulnya gitu kan. Apakah ada belief system saya yang masih bukan tentang salah atau benar Coach, tapi mungkin ada yang lebih baik yang mungkin bisa saya pilih gitu. Apa artinya uang buat kamu? Kalau uang buat saya energi Coach, dan kalau dulu mungkin pop up-nya dulu untuk bertahan hidup. Alhamdulillah udah terlepas dengan hal itu dan bisa save money dan grow money lah untuk saat ini Coach. Nah, mungkin lebih kalau pop up-nya uang sekarang ini lebih ke happy fun Coach. Oke, apakah kamu punya sudut pandang truth? Apakah kamu punya sudut pandang uang untuk bantu orang? Yes. Oke. 10. Mungkin terlalu pengen jadi superhero Coach. Banyak untuk Power Rangers. Untuk membantu orang, apa yang tercipta kira-kira? Ya, yang betul sih Coach, pengen bantu orang. Tapi saya pun sampai bingung, Bapak hari ini juga mikir,
Apakah aku menciptakan drama untuk menjadi pahlawan, atau mungkin dulu merasa susah, jangan sampai orang lain ikut susah seperti yang apa aku rasakan. Soalnya itu berlaku di dalam tim kerja juga, coach. Jadi saya seorang sales manager, tidak mau juga di dalam tim sales mengalami hal-hal yang tidak diinginkan yang kita alami, padahal itu sebetulnya bikin mereka bertumbuh juga gitu. Nah, mungkin salah satunya terlalu pengen jadi superhero, jadi banyak monolog kali, coach. Ya, itu saya nggak bilang itu salah, cuman kan Yes, ternyata ketika saya punya sudut pandang, uang itu untuk menolong orang, sehingga semua orang datang minta dengan angka yang sama. Itu hanya kebetulan. Cuman mereka semua langsung tahu begitu kamu punya uang, eh, yes. ya mereka akan datang dan untuk kamu supaya tolong. Kalau kamu kan nolong, kamu merasa ada yang salah ya, aku nggak nolong gitu. Gak enak kan, coach? Sebenarnya sesuai dengan belief system. Jadi pikiran kamu adalah menciptakan realitamu. Mau yang Yes. baik, buruk, mau yang jelek sekalipun. Gitu. Jadi seperti kayak kamu berdoa, Tuhan ini kan uangnya untuk nolongin orang. Ya nggak heran, uangnya memang buat cukup untuk kamu. Dan juga Yes. begitu uang lagi, ya orang-orang akan datang untuk kamu, kamu tolong. Dan yang menarik adalah ketika kita, nggak, saya nggak bilang itu salah. Mm-mm. Nggak bilang menolong itu salah. Eh, Cuman bagaimana jika uang itu untuk empowering people, untuk change people life, bukan untuk ditolong, tapi untuk mengubah kehidupan orang. Ya, Ya, misalkan setuju. kehidupan orang adalah dengan kamu menjadi kamu menginspirasi banyak orang untuk step up. Sehingga orang Ya, tahu, oh, itu dulu dari minus, utang, sekarang dia bisa naik, dan saya juga berarti punya kemungkinan yang sama. Kalau Rido bisa, dan berarti kan orang lain juga bisa. ya betul. Menginspirasi lah, coach ya. Mengundang orang untuk menginspirasi orang untuk dan Yes. saya rasa dengan kita lebih udah bebas dari hutang. Ya, setuju. Setuju, Kita coach. menolong orang, seberapa banyak orang harus susah untuk supaya bisa kita tolong, dan itu salah satu doa yang tanpa disadarin kita milikin. Ya. Sekarang yang pop up nih, coach, setelah Coach Pena ngomong ini, saya ingat Coach Pena pernah bilang kalau kita mencintai diri kita, orang lain akan mencintai dirinya juga gitu. Mungkin ini salah satunya, coach ya. Bagaimana jika kamu mengedukasi bahwa kamu bisa, mereka juga bisa step up gitu untuk mengempowering. Oke. Suara saya mengecil kah? Betul, Ibu. Hmm, ada suaranya jadi agak sedikit hilang. Semakin lama semakin Kayak kecil. putus-putus. Enggak, kalau di aku suaranya lebih kecil daripada yang pas awal. Aku Oke, agak kalau sekarang? putus-putus. Kalau sekarang? Masih kecil, coach. Masih. Mungkin nggak usah pakai headset kali, coach. Langsung ke suara di laptop aja. Kalau suara coach Vena hilang, rasanya aku kayak di ghosting gitu. Tadi saya nggak pakai headset. Kalau sekarang udah oke? Saya ganti wifi. Ini udah 100%, ini Ini udah full. agak Kayaknya kecil. Masih kecil, saya coach. internet saya nggak stabil. Nah, ini agak lebih kencang tapi kayaknya karena Bu Vena deket sama itu deh, komputer atau Oke. device-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini, Iya, jadi saya lihat, oke ya. sedikit. Ya, jadi sedikit apa? Iya, Udah oke? udah jelas. Udah lebih jelas ya. Oke, thank you. Jadi banyak sekali sudut pandang kita yang tabrakan gitu ya. Cuman yang tadi yang sharing dari Rido, banyak sekali dari kita yang ingin menolong orang, sehingga seberapa banyak orang yang begitu cari uang, terus banyak yang pinjam, terus kemudian atau kita membayar bill dan segala macam, terus akhirnya capek. Ketika capek akhirnya dia nyerah. Aduh, udah deh nggak usah terlalu banyak uang deh. Uang hanya cukup karena terlalu banyak, semakin banyak uang semakin banyak tanggungan misalkan, itu juga sudut pandang yang membuat kita terlimit gitu ya. Jadi ternyata punya uang jadi masalah, punya uang yang sangat banyak jadi masalah, nggak punya uang masalah. Nah, ini sudut pandang semua yang kita mau lepasin, sehingga ketika kita milih, kita bisa milih dengan kemudahan.
Ya, seberapa banyak dari kita yang punya sudut pandang kalau punya banyak uang, waduh, nanti suaminya kawin lagi. Punya banyak uang, ntar suaminya belagu, ntar kawin lagi, terus nanti dia nggak mau nafkain. Apalagi kalau wanita yang punya banyak uang, terus suaminya ngapain gitu kan? Nanti nggak menghargain suami. Atau apapun juga sudut pandang yang kita miliki yang membuat kita stuck dalam hal uang. Ya, so, semua point of view kita, semua sudut pandang kita, kalau sebagai wanita punya banyak uang, takut nanti tidak menghargai suami. Atau takut suaminya merasa tidak dihargai. Sehingga tanpa sadar kita melimit keuangan kita. Untuk yang wanita, bersediakan dan jangan dibatalkan, please. Sudut pandangnya. Right wrong with Papa Financial Advice Papa and Beyond. Dan untuk pria, semakin banyak uang kamu, semakin banyak tanggung jawab kamu. Semua sudut pandang itu bersediakan untuk yang jangan dibatalkan. Right wrong with Papa Financial Advice Papa and Beyond. Atau semakin kaya, semakin kamu nggak punya waktu buat kamu. Semakin sibuk, semakin nggak punya waktu buat kamu. Ya, semua sudut pandang, semakin kaya, semakin kamu nggak punya waktu, semakin kamu sibuk, semakin penuh dengan tanggung jawab. Semua sudut pandang ini bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Right wrong with Papa Financial Advice Papa and Beyond. Oke. Bagaimana jika kita minta kemudahan? Kemudahan dalam menciptakan uang, kemudahan dalam kreasi, kemudahan untuk memiliki uang, dan tahu, punya kesadaran, awareness tentang uang itu kita keluarkan atau kita gunakan. Bedanya adalah kebanyakan dari kita tuh uang itu buat jajan. Ketika masih kecil ada uang untuk dikeluarin, ada uang untuk dikeluarin. Tapi kita tidak pernah diajarkan kesadaran ada uang itu untuk diinvestasikan. Diinvestasikan untuk membuat diri kita makin berkembang. Misalkan kayak tadi, kamu investasikan ke dalam kelas untuk membuat diri kamu bertumbuh. Karena kan tubuh kita itu ibaratnya kayak bisnis atau kayak perusahaan. Masa rumah kita diperbaikin, perusahaan kita diperbaikin, tempat kantor kita makin bagus, terus kita ya enggak sama diri kita, sama tubuh kita. Ya, bagaimana jika kita menggunakan uang juga untuk investasi dong? Ke tubuh kita, ke diri kita, ke mindnya kita, kepada kesadarannya kita. Itu adalah investasi yang dimana uang itu akan mensupport kamu untuk memberikan yang terbaik buat diri kamu dan hidup kamu. Uang tugasnya mensupport, dan bagaimana jika kita memiliki relasi yang asik dengan uang. Kita tidak benci uang, kita tidak memiliki banyak sekali point of view yang melimit uang. Gitu ya. Jadi ini cuma sekian tester doang dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman, silakan saya kembalikan ke Stephanie. Hai, terima kasih Ibu. Ya, Ini, oh masih ada yang bilang suara Ibu makin lama makin hilang. oh ya, Baru masuk nih. sorry. Yes. Oke, ini sebenarnya ada satu Bu yang nulis di chat dari Ibu Mili Tisna. Dia ada sharing karena pernah kecopetan. Sekarang kalau bawa uang di dompet dan selalu ketakutan kecopetan. Terus dituliskan juga, saya ini kan generasi sandwich ya. Tapi walaupun tabungan nggak ada, saya nggak khawatir dengan diri sendiri. Tapi khawatir dengan yang menjadi tanggung jawab saya. Saya mau hilangkan rasa ini supaya saya nggak deg-degan terus. Oke, Bu Mili, ketika kecopetan pada saat itu di area mana Ibu masih menyimpan semua pikiran, perasaan, emosinya di tubuh? Ibu, saya itu deg-degannya tuh nggak normal. Pokoknya kalau udah naik angkot, naik ojek, pokoknya di dompet itu saya udah deg-degan aja. Jadi saya suka menghayal, aduh pasti di depan ini orangnya nggak beres. Jadi itu udah nggak normal sebenarnya. Tapi karena saya orangnya ya senyum-senyum gitu, jadi orang lihat saya nyaman-nyaman aja. Padahal enggak gitu, saya ketakutan terus sebenarnya. Ya,
ketakutan itu ada di tubuh bagian mana disimpan. Jadi kan kekunci. Jadi Oh, kalau di kita dada banyak sama di pos, dada sama di kepala saya. Jadi saya yang berimajinasi, dada saya yang deg-degan gitu. oke, oke, Komplit. oke. So semua Big Five, kalau di absen ada namanya Big Five, saya nggak cukup bisa jelaskan apa. So semua Big Five yang terkunci di kepala dan di dada bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan, dan tidak diciptakan. Bersedia sangat. Dan semua kejadian membuat ibu post traumatic stress disorder. Jadi bersediakah semua yang membuat ibu mengalami TSS Bersedia. akan dibatalkan. Sekali lagi. Bersedia. Yes, Terus tadi ibu bilang kan, saya ini kan generasi sandwich ya. Iya. Maksudnya gimana tuh generasi sandwich? Jadi gini, sebagai anak pertama, saya itu mengambil alih tanggung jawab orang tua. Sudah dari muda lah. Terus semua point of view itu, sekali lagi saya clearing dulu. Ya. Saya clearing dulu sebentar ya, karena muncul. Seberapa banyak orang tua kita memproyeksikan pada kita sebagai anak pertama. Untuk anak yang pertama. Atau siapapun gitu ya. Sebagai anak pertama, kamu harus mengambil alih tanggung jawab. Semuanya itu bersediakan untuk dihancurkan, dibatalkan. Bersedia, Bang. Right, wrong, goodbye, papa, connect, short, best, papa, and beyond. Oke. Terus, ya, silakan lanjut, Bu. Tapi saya orangnya itu nggak saya pikirkan, kalau untuk diri saya nggak pikirkan. Tapi kan karena ada tanggung jawab di belakang ini nih, ada gitu yang harus saya urusin gitu. Jadi saya tuh malah kepikirannya bukan ke diri saya bahwa bagaimana, tapi saya berusaha bagaimana supaya yang saya tanggung jawabin itu dia tercukupi gitu, jadinya gitu, nyaman. Tapi itu kan jadi berpikir terus, Bu. Jadi maksudnya saya selalu mencari cara gitu loh, bagaimana. Nah itu kan deg-degan gitu loh. Jadi saya kayak roller coaster gitu loh. Jadi dari otak mikir, terus dari aja deg-degan. Begitu, jadi sama lah gitu. Tadi Ibu bilang kalau saya nggak ada tabungan nggak apa-apa. Oke. Ibu memandang uang itu seperti apa? Sebenarnya kalau memandang uang seperti apa, kalau boleh jujur, itu adalah seperti hidup saya gitu loh, seperti hidup saya. Karena dengan ada uang itu saya bisa hidup gitu loh. Saya masih bisa, saya tenang dan nyaman gitu sebenarnya. Apakah Ibu melihat uang itu seperti aku nggak merasa Ibu melihat sebagai uang itu sebagai sesuatu yang nyaman. Kalau ibaratnya uang saya ganti dengan pacar, Ibu melihat itu seperti apa, Bu? Kalau boleh jujur, dia kayak belahan jiwa saya. Oke, belahan jiwa yang kayak gimana? Maksudnya kalau dia harus ada selalu mendampingi saya gitu loh. Harus ada. Sekarang mendampingi pertanyaan saya. saya, ada atau enggak? Kayak ibarat Ibu punya pacar, sekarang pacarnya itu ada atau enggak, susah didapat atau enggak, kepengen punya pacar atau seperti apa? Kalau sekarang kan kondisinya saya memang belum punya. Tapi kalau uang itu saya merasa harus punya gitu. Iya, pertanyaan saya sekarang ibaratnya uang itu diganti pacar. Sekarang pacar itu udah ada atau enggak? Belahan jiwa ibu itu sudah ada atau belum? Belum. Belum, oke ya. Nah, ya, belahan jiwanya belum ada. Terus menurut Ibu gampang nggak cari belahan jiwa? Enggak. Nah, oke. Jadi uang itu adalah sesuatu yang sulit. Kan tadi saya ganti aja. Uang itu iya. uang itu adalah sesuatu yang sulit gitu ya. Sulit untuk ditemukan. Jadi belahan jiwa yang entah ada di mana gitu. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya, pikiran apa sih yang kita miliki sehingga nggak mudah si belahan jiwa itu datang? Karena kekhawatiran yang nggak jelas, Bu. Okay. Yang sebenarnya saya sampai hari ini bisa melewati itu semua sebenarnya suatu berkat dan mujizat kan. Sebenarnya nggak perlu khawatir sebenarnya. Tapi ya ini nggak nyinkron pikiran sama perasaan gitu.
Ya, betul. Makanya saya mau gali semua yang nggak sinkron, Bu. Karena kalau kita pikirannya tuh kita senang dengan uang. Tapi ada banyak hal yang melimit kita, hubungan kita dengan uang. Ya, semua sudut pandang yang kita milikin bahwa uang itu sulit untuk didapat, uang sulit untuk ditemukan, uang sulit untuk diciptakan, bersediakan untuk dihancurkan dan dibatalkan. Bersedia sekali. Right Wrong Goodbye Papa Connect Boys Papa and Beyonce. Karena di sini ibu juga nggak sinkron. Kalau saya nggak ada uang juga nggak apa-apa. Tuhan itu dengar loh, Bu. Jangan dah, gantilah kata-katanya. Maksudnya selama dia pun di dompet saya minim, tapi saya maksudnya nyaman, Bu, untuk diri saya gitu. Tapi Ya, karena ada di belakang itu saya betul. gitu. No, ibu betul. Saya nggak bilang salah. Ketika ibu nggak ada uang itu nyaman, universe-nya tahu bahwa ibu nggak kepengen banyak uang karena itu aja udah cukup dan bikin nyaman. Oke. Ya. Oke, paham. Sekarang ibu bawa uang yang cukup banyak dan ibu merasa nyaman atau nggak punya uang banyak? Bangga, Bu. Malah Merasa terkesan nyaman sombong. atau tidak? Nyaman. Oke. Nyaman sekali. Atau punya ketakutan kalau uang banyak itu dicopet. Iya, itu ada. Nah, itu kan jadi kayak konflik kan? Iya. Jadi ibu nyaman ketika uangnya pas-pasan, tapi nggak nyaman ketika uangnya banyak karena takut dicopet. Nah, ini yang konflik, Bu. Oh, iya. Ya, oke. Iya. Oke, sekarang saya minta ketika ada perasaan nggak nyaman, jadi ibu bawa uang yang banyak. Ketika ada perasaan nggak nyaman, ibu pakai clearing. Right, wrong, good, bad, Papa, corner, short, boys, cover, and beyond. Ibu clearing terus sampai perasaannya hilang dan ibu nyaman dengan uang yang banyak. Oke. Oke, karena ketika ibu punya uang yang banyak, ibu bawa uang dan takut kecopetan, artinya adalah uang itu ibu tidak nyaman dengan kondisi itu. Jadi universe bingung, Tuhan juga bingung ngasihnya. Ini mau ngasih gimana ya? Dia dikasih banyak ketakutan, nggak dikasih dia bersyukur. Dikasih sedikit, oke aja, baik aja. Dikasih banyak ketakutan gitu ya. Jadi Oke. ya, buat teman-teman boleh untuk teman-teman nanti cek emosinya dan pikiran perasaan adalah dengan membawa uang yang cukup banyak di dompet. Cek aja, nggak untuk dijajankan, nggak untuk dipakai kemana-mana. Teman-teman bawa aja. Perhatikan emosinya, pikiran, perasaan, dan yang muncul di situ. Dan kalau nggak nyaman, itu clearing. Kayak tadi, aduh nanti ada yang copet. Ketika ibu berpikir itu, tukang copet juga langsung ngelirik. Karena dipanggil sama ibu. Oh, begitu. Ya, karena energi akan attract. Kayak love affection ya kayaknya. Exactly, betul, exactly kayak Rido, uang untuk bantu orang langsung begitu ada uang orang minta, ada uang orang minta. Pikiran kita tuh sangat powerful, pikiran kita tuh sangat luar biasa. Jadi ketika ibu punya uang banyak takut kecopetan, punya uang yang cuma sedikit, ibu merasa aman, universe nggak bisa kasih lebih, kan ibu maunya yang aman. Iya, paham. Gitu ya. Nah, mindsetnya yang diganti ya, Bu. Mindset, pikiran, perasaan, kekuncinya dibuang. Setelah dibuang, baru kita bisa ganti. Kalau ibu punya mindset yang udah lama, ditaruh di dalam, kemudian ditaruh mindset yang baru, konflik. Karena ada dua universe. Oh, pantes, Bu, saya udah 7 tahun nggak naik gaji. Aduh, malu-maluin. Jadi makanya kenapa diakses itu adalah mengganti dulu. Jadi yang di dalam tuh diganti. Ibarat kalau satu pot nih ya, ibu pernah punya tanaman biji mangga, terus kemudian ibu kasih biji jeruk, kan tabrakan gitu ya. Nah, jadi yang mangganya dibuang dulu sehingga biji jeruknya ketika dikasih ditumbuhin itu bisa bertumbuh. Dapat gambarannya? Nah, clearing itu adalah melepaskan semua limitasi. Ketika kita ketakutan kalau punya banyak uang, dan sudut pandang kita, pikiran, perasaan, emosi kita saat ini ketika melihat rekening kita. Jadi dua-duanya dilepaskan sehingga kita bisa memiliki relasi yang baru dengan uang. Kurang lebih itu yang mau saya sharingkan. Terima kasih. Sama-sama, thank you. Saya kembalikan lagi ke stage. Ya, terima kasih ya, Bu. Thank you teman-teman. Oke, thank you banget Bu Vena untuk sharingnya, untuk clearing statementnya.
dan semuanya untuk kontribusinya pada hari ini. Oke, aku lanjut activity-nya dengan stress release dari Bu Ayen ya. Sorry, sebelumnya aku kenalin dulu. Tadi kan pada masuknya ini nih pada mepet-mepet. Aku mau kenalin dulu sama Bu Vena. Di sini tuh ada Bu Ayen sebagai foundernya kita di Better Life. Ada Bu Nuke itu sebagai ketua yayasan kita. Dan ada Bu Catherine sebagai bendahara bersama Bu Meti. Dan ada Bu Selvi sebagai pengawas kita. Ada Pak Tanto, where is my Pak Tanto? Dan ya, itulah segelintir keluarga dari Better Life. Oke, Halo, salam kenal. Thank you udah diundang ke dalam Better Life. Oke, selanjutnya aku persilakan Bu Ayen. Terima kasih. Thank you Bu Fani, thank you Bu Vena sudah membawakan satu materi yang keren banget ya. Hari ini nggak ada orang nggak pakai duit ya, semua pakai duit gitu. Money is not everything, but almost everything use money. Jadi teman-teman, ini kan dari tadi kan Bu Vena sudah ada terapinya ya teman-teman. Jadi saya mau minta masukan dulu dari teman-teman. Apakah teman-teman hari ini mau ada sesi tambahan untuk blockchain release terkait dengan money issue? Yes, please. Baru satu. Yang lain gimana? Oke ya, kalau oke. Ini di sini ada yang lagi nggak ada yang lagi program energetic cage ya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Oke, kemudian kalau teman-teman bersedia, maka saya minta izin dulu pada teman-teman untuk diakses. Kalau teman-teman mengizinkan untuk diakses unconscious-nya, maka saya akan akses. Kalau tidak, mohon teman-teman yang mau skip gitu ya, mungkin teman-teman lagi ada program lain sehingga tidak mau, istilahnya nggak mau tubrukan ya, nanti unconscious-nya sebentar ke sini, sebentar ke sono gitu. Maka bisa tulis di chat skip gitu, dan saya sangat respect dengan teman-teman gitu ya. Tapi kalau memang tidak tidak tulis di chat untuk skip, maka artinya bisa dianggap teman-teman mengizinkan gitu. Terus sebelum mulai silakan minum air putih dulu. Kalau yang mungkin mau ke toilet break dulu ya, karena tidak boleh sambil kebelet ya. Bu Mili, saya ada tambahan sedikit terkait dengan tadi Bu Mili masih ada? Bu Mili udah ke toilet kali. Masih Bu Ayen, saya sambil ngambil minum. Bu Mili sudah alumni Empower nggak? Enggak. Oke, better you follow. Karena apa yang tadi saya concern dengan tadi ketakutan-ketakutan itu sangat terkait dengan konsep kita, pengetahuan kita tentang siapa kita. Karena kalau kita tahu, logikanya nggak ada takut. Karena kita tahu. Takut itu kan karena kita nggak tahu. Cuma mengandalkan yakin. Ya. Kalau mengandalkan yakin, keyakinannya bisa goyang. Itu sebabnya orang walaupun sudah berdoa kadang-kadang suka switch ya, apa iya apa gimana gitu. Sometimes sudah oke, kemudian change, ragu lagi. Karena bukan pakai tahu, pakai yakin doang. Udah teman-teman semua? Udah clear? Udah minum? Ya, Bu. Ya. Kita coba ya cari isu apa yang terkait dengan isunya isu financial, tapi kita akan coba cari statementnya gitu ya. Apakah ada collective blockchain yang menghambat apa nih, make more money? Apakah ini isu yang paling bagus? Kayaknya enggak ya, bukan. It's not the best issue, bukan the best tema ya. Ada tema yang lebih baik. Ada mungkin teman-teman bisa kasih masukan. Coba lihat Universe lagi nitipin tema di mana nih? Bisa dibuka mic-nya? Money. Money. Apakah ada collective blockchain yang menghambat kita untuk make more money? It's not the best. Masih ada ya? Apa? Coba akarnya apa ya? Unworthy.
Bukan juga. Maybe nanti ketemunya unworthy, tapi statementnya apa ya? Mungkin teman-teman bisa bantu. Maksud statement di sini gimana tuh, Bu? Mungkin ada apakah ada block C yang menghambat kita untuk tahu diri kita? Karena kita dengan tahu siapa kita, otomatis you know apa kemampuan kita. Bukan kita datangin duit, tapi duit datang sama kita. Kita suruh duit datang gitu kan. Jadi harus tahu dulu siapa kita, apa kemampuan kita, di mana posisi kita. Dengan kita tahu siapa kita, ya everything lebih baik gitu. Dan itu mencegah keraguan yang nggak perlu gitu ya. Coba kita lihat ya. Apakah apakah ada kolektif block C yang menghambat kita untuk tahu diri? Nah ya, ini tema terbaik. Yes, oke, good. So temanya adalah apakah ada kolektif block C yang menghambat kita untuk tahu diri. Tahu diri di sini artinya kita tahu siapa diri kita tahu apa kapabilitas kita, dan kita juga tahu apa yang perlu kita perbaiki. Gitu ya, dalam rangka menjadi versi kita yang terbaik. Oke, saya izin akses ya teman-teman ya. Oke, ini ada yang pertama kali datang di Better Life nggak ya? Kalau ada yang pertama kali datang di Better Life, mungkin bisa klik 1 itu, tulis 1 di chat sehingga saya mungkin ada urgensi untuk menerangkan kembali. Ya, oke, Bu Vena, Bu Muti, oke. Jadi block C ini, jadi dalam kehidupan kita tentunya setiap kita ada emosi, di mana emosi ini adalah produk akhir dari sebuah pengalaman. Nah, bagaimana produk akhir dari sebuah pengalaman? Apakah produk itu A, B, C dari sebuah pengalaman? Tergantung pola asuh, pola didik, dan apa memori dalam inherited kita itu juga membentuk kita jadi seperti apa dalam kita berinteraksi dengan satu kejadian gitu ya. Nah, emosi-emosi ini sejatinya tubuh kita ini dirancang bisa memproses emosi ini. Ya, contoh tubuh memproses emosi itu pada saat misalnya kita keluar air mata, nangis gitu ya. Atau maybe dalam satu situasi tertentu bisa shaking ya karena saking nahan marah gitu. Atau bisa juga yang paling gampang kalau tidur mata kita kan goyang-goyang ya. Itu adalah salah satu mekanisme tubuh untuk memproses emosi kita. Nah, yang terjadi adalah sometimes dalam kehidupan kita mungkin karena emosi-emosi ini terlalu intens ya. Misalnya di hari itu udah putus pacar gitu ya. Terus di hari itu mau parkir nggak dapet, ya udah keliling parkir sampai setengah jam gitu ya, nggak dapet. Udah gitu pulang, ngetok pintu gerbang, dibukainnya lama banget sama si Mbak gitu ya. Terus pas lihat juga lantai rumah, wah belum dipel gitu, komplit lah gitu ya. So apa yang terjadi? Tubuh tidak berhasil memproses si emosi-emosi ini 100%. Diproses tapi tidak sampai 100%. Nah, apa yang terjadi? Pada saat tubuh tidak berhasil memproses emosi ini 100%, maka terjadilah bola energetik yang dia sifatnya itu menghambat di dalam diri kita. Apa yang dihambat? Yang dihambat adalah aliran qi dalam diri kita. Nah, qi ini adalah energi yang ada dalam setiap makhluk hidup. Kita bisa katakan qi ini adalah lemnya tubuh dan jiwa. Artinya kalau ada tubuh dan jiwa bersatu, which is human gitu ya, atau hewan juga ada, maka kalau qi-nya hilang, ya berpisahlah kedua elemen itu ya, antara si jiwa dan si tubuh. So selama kita jadi manusia, kita harus punya qi yang baik gitu. Kira-kira sampai sini bisa difahami teman-teman? Nah, pada saat ada bola energetik hasil dari emosi-emosi yang tidak berhasil diproses 100%, maka terjadilah block qi. Ya. Jadi kita namakan ini block qi. Dan block qi ini forever ada. Sampai kita melakukan satu tindakan spesifik untuk merilisnya. Dan block qi ini bisa diturunkan. Artinya block qi kita juga bisa. Bukan dari kita, tapi dari inherited. Gitu ya. So, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman tentang teorinya dulu.
biar tahu apa yang kita lakukan sekarang. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke sesi blockchain release ya. Saya izin untuk mengakses teman-teman semua. Apakah ada kolektif blockchain yang menghambat kita di sini? Oke, kita ketemu sorrow ya, jenis emosinya adalah sorrow. Sorrow ini bagian dari kesedihan, sesuatu yang sedih, kemudian juga gelap gitu ya. Kalau bahasa orang zaman dulu ya, zaman angkatan saya tuh ada istilahnya madesu gitu ya. Sedihnya sambil madesu gitu. Tahu nggak teman-teman madesu? Kalau ngomong tahu berarti tahu tuh lahiran tahun berapa. Anak sekarang kayaknya nggak tahu ya. Jadi, tapi ini cuma perumpamaan aja ya. Maksudnya sorrow itu sesuatu yang sedih yang sampai ngelihat kayaknya nggak ada harapan lah kira-kira gitu ya. Dan kita lihat ada sedih ya, sedih dan nggak ada kayak sedih dan gelap gitu loh, kayak nggak ada harapan gitu ya. Kita akan cari coba bisa di track nggak time frame-nya ya. Time frame-nya 6 tahun ya. Artinya gini teman-teman, dari dalam kerangka waktu 6 tahun ini kan kolektif ya. Jadi ada yang punya blockchain sorrow maybe yesterday, ada juga mungkin yang punya blockchain sorrow-nya 5 tahun yang lalu, tapi yang paling lama adalah 6 tahun yang lalu karena kerangka waktunya adalah 6 tahun ya. Jadi time frame-nya 6 tahun. Kemudian jenis emosinya adalah sorrow. Kita lihat apakah informasi ini sudah cukup bisa dirilis. Ya, teman-teman, pada waktu saya mengatakan tentang sorrow, how do you feel? Apa perasaannya? Ada memori nggak dalam 6 tahun? Kerangka 6 tahun terakhir ini artinya bisa yesterday, bisa last month, last year, 2 years ago, 3 years ago. Ada ingat? Tidak usah dikatakan apa ingatannya, tapi ada nggak? Because it's very personal. Ya. And then how do you feel? Apa perasaannya? Noticing ya, kemudian noticing sama seperti tadi yang Bu Vena sudah ajarkan. Noticing. Tidak nyamannya di mana? Levelnya level berapa? Karena prinsipnya adalah kita menarik sesuatu yang di unconscious, kita pindahkan, kita tarik ke conscious, dan kita selesaikan di consciousness. Oke? Boleh ingat, boleh tidak. Kalau yang ingat, waktu ingat sadness, sorrow, emosi sorrow, apakah emosi sorrow ini terasosiasi dengan satu kejadian dalam kehidupan teman-teman? Ya, kalau memang terasosiasi, how do you feel about that? Gitu. Ada rasa apa di mana? Noticing di badannya ya. Ingat teman-teman, perasaan adalah valid. Perasaan itu valid, feeling valid, dan kita selesaikan dengan akal sehat. The feeling is valid. Oke? Yuk, kalau sudah dapat ya. Sudah dapat berapa levelnya, ada di mana, ingat kejadiannya apa gitu. Oke. Sekarang teman-teman ikuti saya, pakai tangan kanan, nanti ikuti kata-kata saya akan mengatakan saya sehat, ya, saya cerdas, saya baik, saya diberkati dan lain sebagainya sampai nanti terakhir amin. Ya. Diusap telapak tangan dari dahi ke leher belakang. Ya. Terakhir amin, setelah amin teman-teman ambil nafas dalam dari hidung, lalu buang lewat mulut perlahan-lahan, buang ke tanah. Ya. 2 kali. Waktu membuang, bayangkan ada asap abu-abu yang keluar dari mulut teman-teman gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada hitungan nafas yang ketiga, ambil nafas yang dalam dari hidung, kemudian tahan selama mungkin di diafragma, lalu hembuskan dalam 1 kali hembusan.
Oke? Dan pastikan tidak ada gelas terbuka atau makanan yang terbuka di meja teman-teman, ya. Because we're gonna release the block chi. Oke? Siap teman-teman? Ready ya? Tidak ada makanan atau minuman yang terbuka ya. Yuk, bismillah. Kita mulai ya. So, kolektif block chi sorrow yang menghambat kita untuk tahu diri dalam 6 tahun terakhir ini. Ikuti kata-kata saya ya. Saya sehat. Saya bahagia. Saya dikasihi. Saya dicintai. Saya diberkati. Saya dipulihkan. Saya disupport semesta. Saya cerdas. Saya bijaksana. Saya berharga. Saya berdaya. Saya layak. Saya bersuka cita. Saya beruntung. Saya bersyukur. Saya aman. Saya dilindungi. Saya bersuka cita. Saya sukses. Amin. Ya, kita ambil nafas panjang lewat hidung. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Apakah kolektif block chi sorrow? Oke, dan rilis ya. Ya, terus teman-teman ingat lagi coba peristiwa yang tadi terasosiasi dengan si sorrow itu yang tadi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini. Apa rasanya? How do you feel? Good. Thank you, Bu Liana. Ya, thank you. Ya, dan teman-teman ingat, block chi itu adalah hasil dari satu pengalaman ya. Bagaimana cara kita deal dengan pengalaman? Artinya apa? Kalau cara dealnya dirubah based on the mindset yang berubah, maka tentu bisa dicegah block chi yang tidak perlu gitu ya. Salah satu mana Bu Feni? Bu Feni bisa tolong di-share. Kita nanti tanggal 16 akan ada pelatihan Empower ya. Ini adalah batch yang ke-8 mulai dari Better Life berdiri. Batch ke-8 di mana kita akan mempelajari tentang konsep diri, konsep Tuhan, konsep hidup. Kalau 3 konsep ini oke, ya biasanya sih seluruh aspek oke. Ya, include money. Kemudian nanti di sini kita akan belajar manajemen internal kita. Kita juga belajar untuk mengeksplor kemampuan kita yang sebenarnya luar biasa. Jadi orang itu dilahirkan tidak ada yang nggak sakti, semua sakti gitu ya. Jadi kalau hari ini kita memandang ada orang lebih sakti dari kita, artinya kita belum tahu siapa diri kita. Kemudian nanti kita juga ada sesi tambahan, sesi bonus khusus untuk batch 8, karena ini belum pernah saya berikan di batch sebelumnya, adalah tentang knowing your money personality. Kita harus tahu kita ini tipe yang seperti apa, hubungan kita dengan duit gitu. Kalau kita tidak tahu bagaimana relationship kita, bagaimana kita mau membereskan, ya kan? Kita harus tahu dulu nih posisi kita dengan duit itu seperti apa gitu ya. Personality duit dengan kita tuh seperti apa, hubungannya seperti apa. Kalau kita tahu, maka akan lebih mudah untuk membuat itu menjadi satu hubungan yang mesra gitu ya. Kalau tadi siapa tuh yang ada bilang bestinya gitu ya. Uang adalah bestie katanya siapa gitu. Nah, oke.
Terima kasih Bu Fani. Nanti kalau yang mau daftar bisa langsung ke admin, bisa ke Bu Fani, bisa ke Pak Tanto, atau bisa juga ke Mbak Kiki ya. Betul, 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 Oke. betul. Sampai sini ada pertanyaan?